Ada dua, seandainya semua orang Kristen terapkan, yaitu kasih dan damai sejahtera. Seandainya semua orang Kristen memiliki kasih, maka dengan sendirinya banyak orang percaya kepada Yesus. Kenapa banyak orang percaya kepada Yesus? Karena Allah mengajarkan tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika kita dilarang untuk membangun gereja, ketika kita dilarang untuk beribadah karena suara kita terlalu besar, apa salahnya kalau kita cari cara? Kita bisa memuji Tuhan dengan pelan-pelan. Kita bisa berdoa dengan pelan-pelan. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan pelan-pelan. Kita tahu bahwa Tuhan kita tidak tuli. Tuhan Maha tahu. Bahkan dalam hati pun sebelum kita ungkapkan, Tuhan tahu. Kenapa itu terlalu dipermasalahkan? Oh, dilarang kami gereja, dilarang kami beribadah. Tunjukkanlah bahwa kamu mengasihi mereka. Ketika ruangan itu terlalu ribut, cari cara untuk meredam ruangan itu, sehingga tetangga-tetangga kita tidak terganggu. Ketika kita menunjukkan kasih itu, maka dengan sendirinya mereka ingin tahu kenapa mereka mampu mengasihi. Itulah Yesus ajarkan kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan melangkah satu langkah lagi, kasihilah musuhmu. Kita harus ingat apa yang dikatakan Yesus di kayu salib. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya semua orang Kristen menerapkan kasih, maka nampaklah damai Kristus di muka bumi ini. Kedua, damai sejahtera. Kita tahu bahwa Allah yang kita percaya merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kita harusnya memiliki damai di dalam diri kita. Kita tahu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal mendamaikan kita dengan dirinya. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti nampaklah damai di dalam diri kita. Damai bersama keluarga, damai kepada semua orang. Dan kitalah harus menunjukkan damai itu kepada semua orang. Kita hadir di tengah-tengah keluarga, kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa damai, bukan menjadi pemicu buat mereka. Ketika kita menunjukkan damai itu sendiri, pastilah mereka penasaran. Kenapa mereka bisa menikmati damai? Pasti mereka cari tahu, karena semua orang ingin damai. Tidak ada satupun orang yang berpikiran bagaimana supaya kita kacau, kecuali itu iblis yang merasuki dirinya. Tetapi selama orang ingin cari tahu kebenaran, pasti mereka maunya damai. Mereka penasaran mencari tahu siapa Tuhan mereka, kenapa mereka damai, kenapa mereka sangat menikmati damai sejahtera itu sendiri. Kalau semua orang Kristen terapkan hal seperti itu dan menunjukkan damai Kristus di dalam diri Anda, kemanapun saudara, Kristuslah yang terlihat, bukan keegoisan, bukan kesombongan, bukan keangkuhan, tetapi kita tunjukkan kerendahan hati. Seperti Yesus datang ke dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dan tidak mau menerima dia. Tetapi bukan berarti bahwa hakikatnya sebagai Tuhan itu hilang. Tetap Tuhan, sama dengan saya dan saudara. Kalau saya hamba Tuhan, rendah hati, bukan berarti bahwa saya bukan hamba Tuhan lagi. Kita kembali merenungkan apa yang saya membuat untuk Tuhan Yesus Kristus. Strategi apa yang saya buat untuk memberitakan Injil. Tidak harus kita membawa Alkitab dan membacakan kepada mereka. Melalui ekspresi kita, melalui sikap kita, kita mengasihi mereka. Ketika ada orang membenci kita, kita berkata, aku mengasihi Anda. Silakan renungkan dan serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Allah sendiri yang akan memampukan Anda untuk menerapkan kasih dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus.